Bagi teman-teman semua, bantu dukungannya ya dengan cara like channel YouTube aku sekarang juga. Kemudian subscribe dan tekan tombol loncengnya agar aku lebih semangat bikin konten terbaru buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervin Arvitasari, NEM 473. Saya dari kelas 4 PGSD A7 Unisnu Jepara. Di sini kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, khususnya perkembangbiakan hewan. Dan contohnya kucing itu kan banyak yang dipilih sebagai untuk hewan peliharaan. Di sini ada yang tahu nggak ya, kucing itu bertelur atau melahirkan? Dan di sini ada yang tahu nggak, kucing itu nanti ketika dia dewasa, ukuran tubuhnya itu sama nggak dengan ibunya atau dengan bapaknya? Sebelum kita membahas kucing tadi, mari kita bahas pengertian pertumbuhan dan perkembangan dulu. Untuk pertumbuhan mengacu pada perubahan fisik yang nampak. Dalam artian pertumbuhan ini bisa diamati dengan mata telanjang ataupun bantuan alat ukur tertentu. Sementara perkembangan tidak nampak jika diamati dengan mata telanjang maupun alat ukur tertentu. Ada 3 jenis perkembangbiakan. Satu, bertelur, melahirkan, dan bertelur dan melahirkan. Bertelur merupakan cara perkembangbiakan hewan yang umumnya dilakukan reptil dan unggas. Ciri-ciri dari hewan yang bertelur yaitu hewan yang tidak punya kelenjar susu dan tidak punya daun telinga. Contohnya untuk yang kedua, melahirkan. Melahirkan merupakan perkembangbiakan hewan yang dilakukan secara melahirkan. Untuk ciri-cirinya kebalikannya dari yang bertelur tadi ya. Kalau yang melahirkan itu mempunyai kelenjar susu dan daun telinga. Untuk contoh-contoh hewannya bisa dilihat ini di gambar ini. Untuk yang jenis ketiga, bertelur dan melahirkan, cara perkembangbiakannya itu adalah dengan kombinasi dari kedua jenis di atas yang tadi, maksudnya jenis yang bertelur dan melahirkan. Untuk contohnya bisa dilihat di gambar ini. Dan ini saya kasih contoh untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan ayam. Nah, di sini ayam dewasa itu bertelur dan nanti telurnya itu menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayamnya menjadi ayam dewasa. Di sini saya akan menunjukkan contoh video tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan ikan. Kita akan belajar tentang daur hidup dan ciri-ciri ikan. Yuk kita mulai. Let's go. Ikan hidup di air dan bernafas dengan menggunakan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Nah, itu tadi ciri-ciri ikan. Anak-anak suka makan ikan nggak?
Ikan mengandung banyak zat gizi yang bagus buat pertumbuhan kita loh. Tapi ternyata tidak semua ikan bisa dimakan. Jadi ada 2 jenis ikan di sekitar kita. Yang pertama, ada ikan yang bisa dimakan. Contohnya, ikan mas atau carp. Ikan gurame atau gourami. Dan ikan lele atau catfish. Lalu ada juga ikan yang dipelihara sebagai ikan hias, misalnya ikan cupang atau betta, dan ikan mas koki atau goldfish. Alhamdulillah, jadi seperti itulah daur hidup ikan. Betapa Allah sangat maha besar menciptakan hewan yang bisa hidup di darat maupun di air. Kita harus bisa mensyukuri karunia Allah yang telah menciptakan hewan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Goodbye. See you next time. Dari kesimpulan contoh video tadi bisa disimpulkan kalau telur ikan dewasa itu bertelur, lalu telur menetas menjadi larva, dan larva menjadi ikan muda atau anak ikan, kemudian bertumbuh menjadi ikan dewasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan kupu-kupu dan nyamuk. Untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan kupu-kupu bisa dilihat di sini. Itu mulai dari telur menetas menjadi ulat, setelah itu ulat menjadi kepompong, dan setelah itu kepompong baru menjadi kupu-kupu. Dan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan nyamuk dimulai dari telur berubah menjadi larva atau jentik-jentik, kemudian jentik-jentik berubah menjadi pupa, kemudian baru menjadi nyamuk dewasa. Dari beberapa jenis hewan yang saya jelaskan tadi, ada salah satu hewan yang membahayakan untuk kita, yaitu hewan nyamuk, karena ada jenis nyamuk yang jenisnya itu nyamuk Aedes aegypti, yaitu nyamuk yang bisa menyebabkan sakit demam berdarah. Dengan cara nyamuk itu menggigit kita, kemudian menghisap darah kita. Sekian video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.